Malam hari ini kembali Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa silaturahim, bisa berkumpul di majelis taklim kita, majelis taklim Assalam, di dalam pengajian bulanan ibu-ibu 1 bulan sekali. Mudah-mudahan istiqomah terus. Amin. Ya, istiqomah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, langsung saja melanjutkan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan yang lalu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna al-kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Rasulullah bersabda, dan tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah dan mereka semua membaca kitabullah, yakni membaca Al-Qur'anul Karim, lalu wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling belajar satu dengan yang lainnya. Udah baca Quran sambil dipelajari maknanya, tafsirnya, tajwidnya, maka illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, yang seperti itu tuh, perkumpulan seperti itu, maka akan turun kepadanya ketenangan, sakinah, masya Allah. Ya, dan gak sampai di situ, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan dia akan selalu dicucuri, diliputi oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup belum? Wa haffathumul malaikah, dan malaikat menaunginya. Masya Allah. Ya, orang-orang yang mau baca Quran bareng-bareng ngumpul gitu, ngumpul dibaca Quran, saling mengoreksi bacaan temannya, saling belajar tajwid, malaikat naungin. Masya Allah, turun rahmat Allah dan Allah berikan ketenangan kepada mereka semua. Sampai situ belum, masih banyak lagi ya ganjaran yang mereka dapat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah membanggakan mereka di hadapan siapa? Di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Orang-orang yang kayak begitu, malaikat nih, lihat hambaku lagi pada ngumpul, lagi pada baca Al-Quran, lagi pada belajar Quran nih malaikat nih, saya bangga kepada mereka. Masya Allah. Ya, seneng nggak kita? Kalau kita satu majelis nih, kita dibanggain gitu sama guru kita, seneng nggak? Nih Bu RT nih misal gitu, nih murid saya nomor 1. Teneng piano gitu ya. Ya, ini murid saya paling rajin nih. Ya, sebelum majelis dibuka udah datang. Guru belum mulai udah pulang. Misal gitu ya. Ini murid yang paling saya sayang nih, kata guru gitu. Senang kita disebutin di depan murid-murid yang lain. Nah, ini gimana rasa kita kalau ya, kebanggaan kita kalau kita tahu bahwasanya nama kita lagi disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Ya, berkat apa tuh? Membaca Al-Quran dan mau belajar Al-Quran bareng-bareng. Allah banggain kita semua di hadapan para malaikat. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Nanti di akhirat ya, kalau kurang amal maka tidak akan bisa menyelamatkan nasabnya. Maksudnya apa? Dia mau anak presiden kayak, kalau amalnya kurang ya masuk neraka. Mau anak Bu RW kayak, kalau amalnya kurang masuk mana? Neraka. Anaknya Bu RT kayak, semua begitu. Ya, mau anaknya Ustadz, kalau kurang amal ya udah nasabnya tidak bisa menolongnya.
Jadi yang kita andalkan adalah amal kita buat nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita kumpulkan amal sebanyak-banyaknya, mumpung kita masih Allah berikan izin, Allah masih berikan kita waktu untuk hidup di dunia ini. Lakukan yang kita bisa, kebaikan apapun yang kita bisa lakuin. Ngaji bulanan datang, ya, jangan kalah sama sinetron. Jangan kalah sama capeknya kita gitu. Lu kan ngaji enggak dah, pegel banget. Ya, baru pegel. Ya. Apa yang bisa kita lakuin, paksain. Belajar Quran. Malu ah, udah tua. Masih ikro malu ah, jangan. Belajar ikro kebaikan bukan? Kebaikan. Belajar Quran nggak mengenal usia. Kapanpun kita Allah izinin belajar Quran, belajar. Walaupun ikro 1 ke ikro 2 ke, proses yang kita lalui itu nanti Allah hargai. Dengan apa? Kita dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Ya, tadi itu banyak banget tuh. Turunin ketenangan, Allah cucurin rahmat, malaikat menaunginya, dan Allah banggakan dia di hadapan para malaikat kalau dia mau belajar Al-Quran. Silahkan, makanya ibu-ibu ya yang belajar baca Quran, silahkan di mana aja dah. Saya nggak maksain di sini, silakan. Ustazah Ida ada di rumahnya belajar Quran, fadhol. Di mana lagi yang buka pengajian Quran, silahkan datengin. Mau di sini juga ada, Mbak Ada Isya sama istri saya. Ibu-ibu udah ada berapa biji? Udah ada berapa orang? Ya, ngaji bareng-bareng di sini, silahkan Mbak Ada Isya. Tafadhol. Di mana aja kita belajar baca Al-Quran. Kita raih kemuliaan hidup kita dengan membaca dan belajar Al-Quran. Nah, alhamdulillah ya, di majelis taklim saya juga ba'da maghrib turutin hampir setiap hari ada anak-anak yang belajar Al-Quran. Ada yang ikro, ada yang udah Al-Quran, ada yang udah paham tajwid. Alhamdulillah setiap malam ya, dari malam Selasa sampai malam Sabtu anak-anak pada maghrib ngaji di sini. Dan alhamdulillah juga kalau di catatan udah ratusan anak-anak yang ngaji di sini. Di datanya gitu, udah ratusan lebih anak-anak yang ngaji di sini pada maghrib. Nah, makanya saya mulai kewalahan ngajar. Awalnya berdua doang sama Umi nih, sama istri saya berduaan doang ngajar. Makin lama makin banyak, makin banyak. Waduh, nggak bisa nih kepegang. Akhirnya alhamdulillah dari murid kita sendiri, didikan kita sendiri yang remaja-remaja nih, remaja-remaja putri, alhamdulillah udah mulai lancar bacaannya dan udah mulai menguasai tajwidnya. Sehingga kami jadikan anak-anak yang udah pada lancar bacaannya untuk menjadi guru buat adik-adiknya. Dan alhamdulillah di majelis taklim kita nih udah ada 8 guru remaja putri. Ditambah saya sama Umi jadi 10 semuanya. Itu 10 aja Bu, masih keteteran ngajak bocah-bocah. Tapi alhamdulillah insya Allah dengan 10 orang ini kita bisa mengasih maksimal untuk anak-anak yang pada mau ngaji di sini. Doain ya, mudah-mudahan pada istiqomah, mudah-mudahan yang ngaji di sini semuanya paham dan bisa menguasai hukum-hukum tajwid yang ada dan lancar bacaan Al-Qur'annya. Ya, nah jadi seperti itu. Ada 8 anak-anak murid kita yang sudah jadi guru di sini. Dan alhamdulillah juga ya, bacaannya juga udah rapi kalau udah kita jadi guru. Tajwid pun alhamdulillah udah hampir semuanya tajwid mereka udah kuasain gitu. Jadi insya Allah bisa mentransfer ilmu kepada adik-adiknya. Dan juga kemarin kami baru rapat guru di Pondok Sate Tegal. Sate Tegal. Orang banyak yang komen tuh, saya update di Facebook, Ustaz jauh banget rapat di Tegal. Padahal seberang doang itu. Pada kaget tuh, jauh banget Ngawi ya itunya. Rapatnya di Ngawi, di Jawa. Padahal mah seberang doang, Pondok Sate Tegal. Ya, kita rapat dan kita berembuk, insya Allah akan kita perbagus lagi sistemnya. Kita bikin kelas
Jadi ada kelas Iqra 1, Iqra 2, terus naik gitu. Ya, jadi kelihatan yang mana yang berprestasi terus naik kelas gitu, sampai ujungnya nanti dia udah bisa baca Al-Quran. Dan ibu-ibu, wali santri, wali murid jangan khawatir, jangan bilang ya bukan ustadz yang ngajarin dong, enggak. Insya Allah nggak akan lepas dari kita, karena kelas Iqra 1 yang megang Umi langsung, istri saya yang megang Iqra 1, jadi dasarnya Umi yang megang. Insya Allah kalau pondasinya kuat, kedepannya nggak akan goyang. Nah nanti di Iqra yang paling atas, Iqra 5, Iqra 6 ketemu sama saya gitu. Jadi di awal ketemu Umi, di akhir ketemu saya. Insya Allah mudah-mudahan bacaannya nggak los ya, insya Allah semuanya nanti sesuai dengan arahan dari guru-guru kita begitu. Doain ya, mudah-mudahan pada istiqomah, pada terus mau ngajarin, karena memang nggak digaji ya, jadi guru di sini nggak digaji, ngarepin berkahnya aja. Walaupun sih ada ucapan terima kasih sedikit buat anak-anak ya, buat nyenengin doang. Nah, makanya mungkin kalau ibu-ibu ada yang mau jadi donatur tetap gitu, tafadhol, silahkan ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mau belajar Quran dan mengamalkannya. Mengamalkan di sini termasuk orang-orang yang mau membantu ya pengajian Quran. Insya Allah termasuk orang-orang yang peduli dengan Al-Quran. Selama ini alhamdulillah ya, buat ngasih ungkapan terima kasih sama guru-guru yang ada di sini, kita mengandalkan dari tadi tuh kotak amal yang keliling setiap subuh, setiap pengajian bulanan, pengajian fikih, itulah yang kita ambil sisihkan buat anak-anak yang ngajar di sini. Dan juga alhamdulillah udah ada satu donatur tetap dia, yaitu Ustaz Aris. Ustaz Aris setiap bulan transfer ke saya buat gaji anak-anak, alhamdulillah. Nah maka kalau ibu-ibu ada yang mau, tafadhol, berapa aja ya, nggak dipatok, berapa aja seikhlasnya silahkan. Atau nggak ada, saat saya nggak mau bulanan, nggak mau jadi donatur tetap, tapi insya Allah setiap ngaji saya ngisi kotak, silahkan juga, saya nggak maksain, tafadhol ya. Yang jelas semuanya itu adalah untuk anak-anak kita, untuk Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini jangan sampai lupa dengan tujuan kita, karena memang ada aja ya godaannya. Terkadang kita lupa dengan fasilitas yang Allah kasih gitu. Kita hidup Allah kasih fasilitas, cuman karena saking enaknya fasilitas yang Allah kasih, akhirnya kita lupa dengan tujuan kita hidup. Kayak bocah deh gitu, kayak anak-anak nih, anak-anak kita beliin mainan, seneng nggak? Wah seneng banget. Cuman anak-anak keseringan terlalu seneng dengan mainannya, dia lupa akhirnya. Harusnya kalau dia dibeliin mainan nurut sama orang tuanya kan gitu ya. Coba ada anak-anak kita beliin mainan, dia lagi main, kita suruh nak mandi dulu, nak mandi. Jawabannya apa? Ntar lagi enak main. Lupa dia, jadi malah nggak nurut sama orang tuanya. Nak makan dulu, ntar kabur malah main. Lupa sama orang tua. Begitupun kita selaku manusia nih, disuruh ibadah, dikasih fasilitas, keenakan. Karena punya duit yang banyak, jalan-jalan mulu, tinggalin sholat ya. Punya apapun dah yang bisa melalaikan ya, akhirnya dilupa ibadah. Nauzubillah, jangan begitu. Khawatir tak kalau udah diomelin baru nangis dah. Anak kecil akhirnya kita kesel, kita ambil mainan, nangis ya, nangis baru. Jangan sampai Allah tegur, tapi sebenarnya kita nangis kayak tadi itu sore
Allah goyangin dikit, kabur semuanya gitu. Langsung update status gempa bumi. Baru senggol dikit tuh. Ya, makanya hati-hati jangan sampai Allah yang nyenggol, jangan sampai Allah ambil mainan kita. Syukurin apa yang Allah kasih dengan kita menjalankan ibadah kepada Allah. Jangan sampai nanti yang kita sayangin Allah ambil. Mainan kita kan termasuk suami. Ibu-ibu mainannya suami. Suaminya ganteng, tapi suaminya ngelarang ngaji, akhirnya ibu nurut aja. Jangan sampai nanti suaminya diambil orang, nangis dah baru kayak si Kinan, ya kan? Diambil sama Lydia. Emang Mas Aris emang ganteng, cuma emang tuh Kinan pinter ya, bisa tahu di gitu siapa tuh Lydia. Dengan bantuan Lola ketahuan. Dasar ya. Ada aja lagi judulnya layangan nyangkut tuh. Layangan putus ya. Ikatan cinta hilang nih lagi datang. Aris, Kinan, sama Lydia. Ampun. Ya, baiklah ibu-ibu sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena habis ini saya langsung berangkat, ditunggu anak-anak remaja, anak-anak muda, karang taruna dan lain sebagainya yang mau berangkat malam ini ke Semeru. Iya, termasuk anak saya tuh. Termasuk anak QRT. Iya, yang perempuan. Iya, Bang Fafu. Iya. Teman-teman remaja nih banyak yang mau berangkat ke Semeru. Doain mudah-mudahan selamat. Ya, niat baiknya Allah ganjar dengan kebaikan yang berlipat ganda. Ini luar biasa anak-anak muda pada punya respect yang luar biasa buat saudaranya yang kena musibah. Kita doain mudah-mudahan terus di jalan Allah dan Allah lancarkan semua niat baiknya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.